Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pertemuan kedua ya terkait melanjutkan pertemuan pertama kemarin tentang analisis. Kemarin kan analisis kualitatifnya menentukan ada tidak asam benzoat di dalam sirup. Nah, sekarang analisis kuantitatifnya untuk menentukan berapa jumlah asam benzoat yang terdapat di dalam eh, sirup tersebut. Nah, baik kita mulai. Saya jelaskan lagi perinci. Kemarin udah saya jelasin apa guna asam benzoat, natrium benzoat, definisinya dan sebagainya. Nah, ini saya jelaskan secara sifat-sifatnya. Nah, sifat asam benzoat dan garamnya itu berat molekulnya itu 122,12 122,12 dengan pH larutan itu 2,8 dan kelarutan 1,7 gram per liter. Sedangkan garamnya mudah larut, lethal dose 50 pada tikus per oral itu adalah 7,36 gram per kilogram. Kalau pada kucing dan anjing 2 gram per kilogram. Pada manusia 67 kilogram sebanyak 50 mg tidak menimbulkan efek. Nah, pemberian dosis besar akan menimbulkan nyeri lambung, mual, dan muntah. Jadi kemarin sudah saya jelaskan batas maksimum penggunaan natrium benzoat atau golongan garamnya. Nah, ini saya jelaskan jika berlebihan penggunaannya. Nah, asam benzoat, natrium benzoat, asam parahidrobenzoat, dan turunannya merupakan kristal yang ditambahkan secara langsung ke dalam makanan. Dan akan larut terlebih dahulu dalam air, karena itu lebih sering digunakan untuk bentuk garamnya. Jadi yang biasa digunakan di industri itu adalah bentuk garam natrium benzoatnya, karena dia mudah larut dalam air. Nah, kegunaannya, kemarin saya jelasin gunanya adalah sebagai pengawet ya. Nah, jadi kalau natrium benzoat itu fungsinya sebagai antimikroba atau pengawet untuk menghambat pertumbuhan kapang atau hambir dengan cara menghancurkan sel mikroba, terutama kapang. Nah, di industri makanan, natrium benzoat atau kalium sorbat natrium nitrit sering digunakan sebagai pengawet. Natrium benzoat adalah pengawet yang banyak digunakan dalam industri makanan. Hal itu digunakan karena sifat anti jamur ya, untuk pengawet, untuk produk-produk makanan. Jadi ada batas penggunaan minimum asam benzoat dan natrium benzoat yang tadi saya jelaskan. Nah, gimana nih kalau kita berlebihan mengonsumsi natrium benzoat? Jadi pengonsumsian natrium benzoat yang berlebihan akan menyebabkan kram perut, rasa kebas di mulut, bagi yang lelah. Pengawet ini juga memperburuk keadaan yang bersifat akumulatif yang menimbulkan penyakit kanker dalam jangka waktu yang lama ya. Terus penderita asma juga orang-orang menderita urtikaria dengan sensitif terhadap asam benzoat bisa menyebabkan iritasi lambung. Nah, juga efek asam benzoat pada garam ini bagi kesehatan itu mengganggu metabolisme pada dua tahap reaksi, yaitu pertama itu pada enzim katalisnya, yang kedua itu pada katalis enzim litrafase. Nah, ini mekanisme bagaimana terjadinya toksisitas pada natrium benzoat. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini dia bagaimana metabolisme asam benzoat di dalam tubuh. Jadi asam benzoat berikatan sama ATP dan CoA, bentuk benzoat CoA. Nah, benzoat CoA itu tambah protein glisin akan membentuk asam hipurat. Nah, pemakaian bahan pengawet dari satu sisi menguntungkan karena dengan bahan pengawet, bahan pangannya dapat dibebaskan dari mikroba, baik yang bersifat patogen yang dapat menyebabkan gangguan keracunan dan gangguan kesehatan lain maupun mikroba non patogen yang menyebabkan kerusakan pada pangan. Nah, jadi dalam satu sisi asam benzoat kalau berlebihan dia bersifat toksik ya. Nah, tapi dia memiliki keuntungan yang cukup baik untuk menghindari makanan yang cepat rusak.
Jadi selama tidak berlebihan, semuanya itu baik. Jadi dia punya porsinya masing-masing. Oke, saya jelaskan prosedurnya. Nah, kurang lebih prosedurnya sama awalnya untuk kualitatif yang kemarin. Jadi kita tambahkan NaOH dulu ke dalam sirupnya, kita salting out lagi dengan NaCl, lalu kita saring. Ya, saring endapannya itu adalah gugus fungsi yang besar, protein, karbohidrat, dan lemak akan mengendap dia. Nah, kalau filtratnya itu adalah golongan benzoatnya. Nah, ditambahkan HCl ke dalam golongan benzoat itu untuk agar golongan benzoat itu larut dalam ether. Nah, kita tambahkan ether, dia bakal larut nih dalam ether. Nah, nanti kita ambil lapisan ethernya itu, kita uapkan. Nah, setelah diuapkan, kan di pertemuan pertama kemarin saya jelaskan natrium benzoat atau golongan benzoat itu bersifat polar, dia larut dalam polar. Nah, makanya kita gunakan etanol. Jadi lapisan ether tadi yang sudah kita uapkan, kita masukin, kita larutkan dengan etanol. Nah, dengan etanol kita tambahkan indikator PP. Nah, indikator PP ini indikator basa ya, asam basa. Jadi makanya kita gunakan pentiternya NaOH. Jadi ketika natrium benzoat ini pada titik basa, maka nanti indikator PP akan berubah warna. Maka itu menjadi titik akhir titrasi dari penentuan natrium benzoat. Nah, untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh asisten bagaimana menghitung kesetaraan antara jumlah titrasi NaOH dengan jumlah natrium benzoat. Oke, mungkin itu aja pertemuan hari ini. Jika ada bertanya, silakan nanti sampaikan saja. Mungkin itu aja, lebih dan kurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Di sini sistem lab biokimia akan mendemonstrasikan praktikum AMAMI 2 dengan judul Analisis Kuantitatif Benzoat pada Sirup.
wake up feeling good? Myself 10 years from now. It's so far away, it's almost impossible to imagine. Am I alone, or is there a wonderful person next to me?
rains. 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 긴 얘길 나누던 우리 그 밤 둘이라는 건 점점